Teror penghuni kamar jenazah. Cerita ini dikirimkan oleh sebut saja bernama Iwan, seorang penjaga kamar jenazah di salah satu rumah sakit tua di kota besar Indonesia. Lalu bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Kali ini gua akan menceritakan salah satu cerita mistis teror penghuni kamar jenazah. Cerita ini dikirimkan oleh sebut saja bernama Iwan, seorang penjaga kamar jenazah di salah satu rumah sakit tua di kota besar Indonesia. Lalu bagaimana ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian ingin menjadi narasumber atau mempunyai cerita horor, bisa kirimkan ke DM Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Oke, tanpa berlama waktu, kita akan masuk ke ceritanya. Oh ya, untuk lebih gampang, gua akan ber-VOV sebagai Iwan. Namaku Iwan. Sejak 5 tahun lalu, pekerjaanku adalah menjaga kamar jenazah di sebuah rumah sakit tua di salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Pekerjaan ini sepi dan seringkali membosankan. Tetapi malam-malam tertentu bisa menjadi sangat mencekam. Malam itu hujan turun dengan deras dan kilat sesekali menyambar, menerangi koridor yang gelap. Seperti biasa, aku duduk di pos jaga, ditemani secangkir kopi hitam dan radio kecil yang menyiarkan berita malam. Tiba-tiba lampu di ruang jenazah berkedip-kedip, disusul dari suara pintu yang berdenyit pelan sekali. Aku bergegas mengecek. Semua pintu terkunci rapat, termasuk pintu ruang mayat nomor 3. Ruangan ini khusus digunakan untuk menyimpan jenazah yang belum diketahui identitasnya atau yang kondisinya sangat mengenaskan. Aku menghela napas. Mungkin hanya angin, pikirku. Saat aku kembali ke pos jaga, intercom berbunyi. Suara di ujung sana serak dan parau, seperti suara yang sedang menahan napas. Tolong, tolong! Aku mengangkat intercom. Halo, ada apa? Tanyaku. Dingin. Suara itu melanjutkan. Di sini dingin sekali. Tolong bukakan pintu ruang jenazah nomor 3 ini. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Dan intercom itu tidak terhubung ke ruang mayat. Aku segera mematikan intercom. Namun teror itu tidak berhenti sampai di situ. Aku mendengar suara ketukan dari balik pintu ruang mayat nomor 3. Ketukan itu pelan, teratur, dan semakin lama semakin keras. Lalu terdengar suara gesekan, seolah-olah ada seseorang yang sedang menyeret sesuatu dari dalam. Aku membayangkan mayat yang bangkit dan merayap keluar.
Ketakutan memuncak saat aku melihat bayangan tangan menempel di kaca pintu ruang mayat nomor 3. Tangan itu pucat dengan jari-jari yang panjang dan kuku yang menghitam. Bayangan itu mencoba membuka pintu dari dalam. Aku panik, berlari ke arah pintu utama dan mencoba membukanya. Namun pintu itu terkunci. Aku tahu aku terjebak. Tepat di depanku, intercom kembali berdering. Aku tidak berani mengangkatnya lagi. Tiba-tiba, suara ketukan pintu di ruang mayat nomor 3 berhenti. Aku mendengar suara langkah kaki pelan mendekat ke arahku. Aku menoleh dan melihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang berdiri tepat di depan pintu pos jagaku. Tetapi dari celah-celah rambut itu, aku melihat mata yang merah menyala. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya dan menempelkan di kaca pintu. Tangan itu adalah tangan yang sama dengan yang aku lihat di ruang mayat nomor 3. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku seolah memohon untuk membukakan pintu. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi pagi harinya aku ditemukan pingsan di depan pos jaga. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi mau bekerja di sana. Aku tidak pernah tahu apa yang wanita itu inginkan. Dan aku bersyukur aku tidak membuka pintu itu. Itu guys, cerita horornya. Kalian mau percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.